Seperti apa kriteria laki-laki yang layak menjadi pemimpin dan iman kita dalam kehidupan ini? Dan seperti apa laki-laki yang layak untuk memimpin anak perempuan kita dan menjadi mantu kita di masa yang akan datang? Ulama kita menjelaskan bahwa pasangan yang ideal di dalam Islam itu kriteria umumnya itu ada dua kriteria itu yang dijelaskan oleh para ulama fikih, dan ini luar biasa. Dan ini yang tidak diketahui oleh banyak orang, termasuk yang sudah ngaji. Jadi, ketika kita ingin menikah, lalu kita kesampingkan perasaan kita dengan alasan yang penting itu udah ngaji, yang penting sholat 5 waktunya bagus, padahal kita nggak suka sama dia, ini keliru. Kalau dua kriteria ini didapatkan, maka keluarga akan menjadi sakinah, mawaddah, warahmah. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Hadirin dan ibu-ibu secara khusus yang saya hormati, tidak ada kata yang pantas untuk kita ucapkan pada pagi hari ini kecuali menyegarkan syukur kita kepada Allah atas segala nikmat dan karunia yang Allah limpahkan kepada kita. Dan di antara nikmat yang istimewa pada pagi hari ini adalah kesempatan untuk beribadah, kesempatan untuk bertaqarrub, kesempatan menjadi salah satu hamba-hamba Allah yang terbaik. Karena Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Dan kajian kita pada pagi hari ini dirasakan lebih istimewa. Kenapa? Karena dilangsungkan dengan 2 sesi. Dan beberapa saat yang lalu hadirin sekalian sudah mendengar mutiara-mutiara hikmah dari Ustadz kita, Ustadz hadirin sekalian maupun Ustadz yang berbicara pada detik ini, Al-Ustadz Ahmad Zainuddin hafizahullah ta'ala. Dan pada kesempatan sesi kedua kita akan melanjutkan kajian yang beliau sudah sampaikan dengan baik beberapa saat yang lalu. Dan ketika saya baca susunan materinya, rasanya ada hubungan. Tadi sama Ustadz Zainuddin hafizahullah belajar apa ibu-ibu? Belajar apa? Bukan wanita biasa. Intinya apa sih? Intinya menjadi wanita salehah ibu-ibu ya. Masya Allah. Dan ketika seorang wanita menjadi wanita salehah, rasanya belum sempurna sampai ia mendapatkan pasangan yang apa Bu? Yang saleh.
Oleh karena itu, materi kedua diangkat dari sebuah permintaan seorang wanita salehah, dari sebuah harapan dari wanita salehah. Umi, carikanlah aku suami yang saleh. Karena kehidupan wanita saleh itu tidak akan sempurna kecuali didampingi oleh suami yang saleh. Dan inilah yang terjadi dalam kehidupan wanita-wanita terbaik umat ini. Kehidupan Khadijah tidak akan sempurna kecuali ketika beliau berdampingan dengan suami yang bernama Muhammad bin Abdullah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga dengan Aisyah. Begitu juga dengan Sofia, Hafsah, istri-istri Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, setelah kita mempelajari seperti apa karakter istri yang salehah, maka untuk menyempurnakan hidup kita, untuk menyempurnakan hidup anak-anak perempuan kita, di sesi yang kedua ini kita angkat materi tentang suami yang saleh. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk menjawab permintaan dari seorang akhwat yang salehah ketika dia berucap, "Umi, carikanlah aku suami yang saleh," maka setidaknya kita harus mengetahui 2 poin, ibu-ibu sekalian. Kita harus mengetahui 2 poin besar. Yang pertama, seperti apa kriteria laki-laki yang saleh tersebut? Seperti apa kriteria laki-laki yang layak menjadi pemimpin dan iman kita dalam kehidupan ini? Dan seperti apa laki-laki yang layak untuk memimpin anak perempuan kita dan menjadi mantu kita di masa yang akan datang? Mungkin ada yang mengatakan, "Pak Ustadz, ini kayaknya udah gak relevan lagi. Saya ini udah tua, atau saya sudah berusia 50 tahun. Saya sudah punya suami. Untuk apa bicara tentang masalah carikan saya suami yang saleh?" Bu, mungkin tidak bermanfaat bagi ibu secara pribadi, tapi bukankah ibu punya anak wanita? Anak saya udah pada nikah semua, Pak Ustadz. Bukankah ibu punya cucu wanita? Artinya materi ini penting untuk para ibu-ibu sekalian, penting untuk para akhwat dan ummahat. Kenapa? Karena kalau kita tidak bisa manfaatkan secara pribadi pada detik ini, maka kita bisa manfaatkan untuk keluarga kita, untuk kakak wanita kita, untuk adik wanita kita, untuk anak-anak perempuan kita, untuk tetangga kita dan lain sebagainya. Karena sekali lagi, kesempurnaan hidup itu tidak akan tercapai kecuali seorang wanita dipimpin, diimami oleh seorang suami yang saleh. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini melanjutkan kajian yang telah disampaikan dengan baik oleh Ustadz kita, Ustadz Ahmad Zainuddin Hafizahullah, maka kita akan bahas bagaimana mengetahui kriteria suami yang saleh dan bagaimana cara mendapatkan suami yang saleh tersebut. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Poin yang pertama. Apa yang poin yang pertama, ibu-ibu sekalian? Seperti apa sih suami yang saleh tersebut? Seperti apa laki-laki yang layak menjadi suami kita atau menantu kita? Sebelum saya bahas secara detail, saya berikan kaidah yang harus ibu-ibu catat baik-baik. Ulama kita menjelaskan bahwa pasangan yang ideal di dalam Islam itu kriteria umumnya itu ada 2. Kriteria umumnya ada berapa? Ada 2. Siapa yang bisa sebutkan 2 kriteria tersebut? Bu?
kriteria pasangan yang ideal ada dua. Kriteria mencari suami yang ideal ada dua, dan kriteria mencari istri yang ideal pun ada dua. Siapa yang bisa sebutkan dua kriteria tersebut? Ibu-ibu, ini pada gadis-gadis atau sudah pada berkeluarga? Kayaknya gadis semua ya, jadi nggak ada maklumat sebelumnya nih. Apa? Dua kriteria itu apa? Siapa yang bisa sebutkan? Yang bisa sebutkan saya kasih hadiah. Hah? Ibu mau hadiah apa? Gamis, boleh gamis saya kasih hadiah. Habis kajian ibu pilih, saya bayar. Siapa yang bisa sebutkan dua kriteria pasangan yang ideal di dalam Islam? Simpel aja. Hah? Siapa yang tahu? Hah? Kok diam? Nggak tahu semua. Tiga, dua, satu. Siapa? Saya yakin ada, tapi tawadhu, tidak mau menonjolkan diri sepertinya. Ibu-ibu sekalian, catat baik-baik, dan saya ingin kaidah ini jadi oleh-oleh saat kita mencari jodoh atau menerima pinangan seseorang untuk diri kita atau untuk anak kita. Kriteria yang pertama, as-shalah, kesolehan. Kriteria yang pertama adalah kesolehan. Jadi pasangan kita itu harus soleh, harga mati, Bu. Nggak bisa ditawar lagi. Pak Ustadz bisa kurang nggak? Nggak bisa. Soleh, harga mati. Jelas ini. Jadi dia harus soleh. Dia harus soleh. Yang kedua, apa? Siapa tahu? Kalau tadi tahu dua gamis satu setel, kalau tahu kriteria yang kedua setengah setel aja deh. Yang kedua kata para ulama, irtiyahun nafas. Kita sebagai manusia, sebagai wanita suka sama dia, cocok secara tabiat kemanusiaan. Jadi kita suka fisiknya, kita nyambung dalam cara komunikasinya, kita seneng sama dia secara manusiawi. Dua kriteria itu yang dijelaskan oleh para ulama fikih. Dan ini luar biasa. Dan ini yang tidak diketahui oleh banyak orang, termasuk yang sudah ngaji. Jadi Islam itu agama yang sesuai dengan fitrah. Fitratallahi allati fatara an-nasa 'alaiha. Fitrah yang Allah masukkan ke dalam diri manusia. Allah yang menciptakan kita. Maka Allah yang paling tahu bahwa kita sebagai laki-laki tertarik dengan wanita secara manusiawi, secara fisik, secara tabiat. Dan begitu juga sebaliknya, seorang wanita tertarik dengan laki-laki. Dan Allah tidak menghilangkan unsur tersebut dalam pernikahan. Allah mengakomodir, memasukkan unsur itu dalam fikih pernikahan. Karena Allah yang menciptakan kita, Allah tahu bahwa kita harus ada perasaan dengan wanita tersebut, harus tertarik.
Atau misalnya dalam bahasa harus jatuh cinta dengan dia. Allah berfirman, "Ala ya'lamu man khalaqa wa huwa latiful khabir." Bukankah yang menciptakan lebih tahu tentang Anda? Yang Allah yang menciptakan kita, Allah lebih tahu tentang kita. Oleh karena itu syariat Allah tidak mungkin bertentangan dengan fitrah. Jadi, ketika kita ingin menikah, lalu kita kesampingkan perasaan kita dengan alasan yang penting itu udah ngaji, yang penting sholat 5 waktunya bagus, padahal kita nggak suka sama dia, ini keliru. Dan ini tidak sesuai dengan fitrah manusia. Karena dua unsur ini harus dipadukan. Karena Islam adalah agama fitrah. Dan fitrah manusia tertarik dengan lawan jenis. Dan catat baik-baik, tidak setiap orang soleh itu cocok ketika digabungkan. Tidak setiap orang soleh, yang A soleh, yang B soleh, belum tentu ketika digabungkan, disatukan itu kompak. Iya enggak? Antum punya pengalaman enggak dalam kehidupan antum? Iya kan? Makanya kan ketika Nabi SAW masuk ke kota Madinah, Nabi mempersaudarakan Muhajirin dan Ansor. Dan itu kan satu-satu, nggak semuanya sekaligus diplok gitu saja, tidak. Itu menunjukkan bahwa fitrah ini harus benar-benar dipertimbangkan. Dan kita akan bahas secara detail beberapa saat lagi. Saya ingin kasih gambaran umumnya. Mencari pasangan, mencari seorang istri, atau mencari seorang suami, ada kriteria. Baik, dan kriteria secara umum ada 2. Lalu kriteria umum ini kita perinci lagi. Dan sebelum kita masuk ke perincian, kembali saya ingatkan, secara umum, kriteria pasangan yang ideal ada berapa? Ibu-ibu ada berapa, Bu? 2. Yang pertama, kesolehan. Yang kedua, kita suka sama dia, nyambung, tertarik secara tabiat, secara fitrah. Laki-laki suka dengan wanita dan wanita suka dengan laki-laki. Kalau 2 kriteria ini didapatkan, maka keluarga akan menjadi sakinah, mawaddah, warahmah. Jelas ya? Ingat, 2 kriteria ini harus jadi oleh-oleh kita. Jadi paling enggak, Umi tadi belajar apa? Oh, kriteria mencari suami ideal itu ada 2, Pak. Atau ada 2, B. Yang pertama soleh, dan yang kedua kesesuaian dan kecocokan secara fitrah. Kita suka dengan dia secara fisik, secara karakter, secara sifat, di samping dia adalah orang soleh. Itu secara umum. Secara khusus, apa sih kriteria laki-laki yang soleh sehingga dia layak menjadi imam kita? Yang pertama, hablum minallahnya bagus, agamanya bagus, akidahnya benar, ibadahnya pun juga saleh. Jadi hadirin yang dirahmati oleh Allah, kalau kita ingin mencari suami atau mantu untuk anak perempuan kita, pastikan benar tauhidnya benar, tauhidnya mantap, dia beriman kepada Allah
secara rububiyah, uluhiyah, asma was sifat. Lalu dia beriman kepada malaikat-malaikat Allah. Laki-laki ini beriman kepada kitab suci Allah, beriman kepada nabi dan rasul Allah, beriman kepada hari kiamat, dan beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Dan sekali lagi ini harga mati, nggak bisa ditawar lagi. Lalu setelah akidahnya bagus, hadirin sekalian, amal ibadahnya pun harus sesuai dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan ia lakukan dengan keikhlasan. Sholatnya bagus, puasanya bagus. Kalau dia mapan, nggak lupa bayar zakat. Kalau dia mapan, dia punya motivasi untuk berangkat haji dan umrah. Itu harus dipastikan, hadirin yang dirahmati oleh Allah. Dia rajin datang ke pengajian, semangat menuntut ilmu. Lalu ketika dia dapatkan ilmu, diamalkan olehnya. Bukan hanya hobi mengkoleksi. Hobinya apa? Kolektor. Kolektor apa? Ilmu. Ini nggak tepat. Ilmu itu bukan dikoleksi, ilmu itu diamalkan. Sufyan Ats-Tsauri mengatakan, innama yutlabul ilmu liyuttaqallahu bih. Sesungguhnya ilmu itu dipelajari untuk diamalkan agar kita bertakwa kepada Allah. Lalu majelis pengajiannya jelas, bukan eksklusif ya, mohon maaf, bebas, silakan ngaji ke siapa saja, tapi jelas yang diajarkan itu kebenaran, yang diajarkan itu akidah yang benar, yang diajarkan itu adalah metode Nabi kita SAW dan para sahabatnya. Dia senantiasa dibina dengan ilmu yang bersumber dari qala Allah, firman Allah, qala Rasul, hadis Nabi SAW, dan dipahami dengan pemahaman yang benar, pemahaman Rasulullah SAW dan para sahabat. Ini harus selektif. Jangan main asal terima aja, mentang-mentang ganteng, kaya raya, orang kaya, anak tunggal, bapaknya udah tua, langsung terima. Ini nggak benar. Jadi kita harus pastikan, ini ikhwan atau laki-laki ini ngaji nggak? Kalau ngaji di mana? Ilmunya benar nggak? Lalu prakteknya bagaimana? Ini yang tidak boleh terlewatkan. Dan inilah salah satu kenapa Islam itu memberikan catatan pada hubungan pranikah atau pacaran. Salah satu penyebabnya, saya tidak mengulas pacaran secara khusus, tapi salah satu penyebabnya karena kalau ada pacaran, salah satu pihak sudah jatuh cinta, itu udah gak objektif lagi. Jadi kalau udah hati sudah terpaut, itu udah gak mikir tentang bagaimana akidah, ngaji di mana, sholat 5 waktunya seperti apa. Yang penting saya sudah cinta dengan dia. Kalau Umi gak nikahi, ya sudah, kita kawin lari aja, kan begitu. Jadi makanya agar itu tidak terjadi, para ulama mengkritik metode seperti ini, karena metode seperti ini membuat orang tidak bisa objektif dalam menilai. Karena perasaan sudah bermain, apalagi perempuan. Kalau perasaannya udah main, semua kalah. Iya nggak ibu-ibu? Ini kan perempuan perasaannya kuat banget. Jadi kalau kita udah jatuh cinta sama orang, apalagi caranya tuh salah, caranya pakai pacaran, akhirnya tidak jernih lagi dalam menilai. Walaupun akidahnya pas-pasan, orangnya labil, sholatnya Senin Kamis, bukan puasanya Senin Kamis, sholatnya Senin Kamis. Karena udah cinta, dipaksakan juga. Ini tak benar. Oleh karena itu, hadirin sekalian, agama dan bertakwa kepada Allah harus ditegakkan. Pak Ustadz, kenapa sih
calon suami saya harus bertakwa. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Simpel aja. Kalau suami ibu-ibu akidahnya benar, dia nggak bakalan selingkuh. Kenapa? Karena dia tahu firman Allah Subhanahu wa taala, alam ya'lam bi annallaha yara. Begitu tertarik dengan makhluk halus di luar, ya enggak? Ya kan, ini banyak makhluk halus di Surabaya, bahaya semua lagi. Benar enggak, Bu? Karena kalau kasar kan nggak mungkin suami kita tertarik. Yang ditertariki laki-laki apa? Yang halus-halus. Nah, ketika dia lihat makhluk halus di luar, akidah, tauhid, asma wa sifatnya pun bermain. Allah itu maha melihat. Al-Basir, maha melihat. As-Sami, maha mendengar. Maka dia tidak akan berani selingkuh di luar. Ketika dia ketemu dengan makhluk halus, akidah, iman kepada malaikatnya berbicara. Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada satupun ucapan kecuali dicatat oleh raqib dan atid. Maka dia tidak akan merayu wanita di luar. Dia tidak akan gombali istri orang. Kenapa? Karena dia yakin malaikat itu akan catat. Mungkin istri saya nggak tahu. Istri saya bisa saya permainkan. Dia hanya ibu rumah tangga. Istri saya nggak ngerti teknologi, nggak ngerti gadget, nggak ngerti paspor yang saya taruh di handphone saya, tapi malaikat maha tahu. Jadi dia tidak berani macam-macam. Kalau suami kita akidahnya benar, ibu-ibu sekalian, ketika usahanya berantakan, usahanya bangkrut, maka iman kepada takdirnya bermain. Biasa. Ingat hadis Nabi, ajaban lil amril mu'min, menakjubkan perkara seorang mukmin. Inna amrahu khair. Karena seluruh perkara yang dihadapinya pasti itu baik dan yang terbaik. In asabathu sarra'u syakar fakana khairan lah. Kalau dia ditimpa kesenangan, dia bersyukur, maka itu yang baik dan terbaik untuk dirinya. Wa in asabathu dharra'u sabar fakana khairan lah. Dan apabila dia ditimpa musibah, bencana, lalu dia bersabar, maka itu yang baik dan terbaik untuk dirinya. Bagaimana bisa menjadi suami dan imam kalau ibu mau melahirkan lalu kontraksi, yang pingsan suami duluan sebelum ibu? Karena nervous, karena grogi. Kenapa? Karena nggak yakin dengan takdir. Ketika perusahaannya pilot, dia down. Bagaimana bisa dijadikan imam? Oleh karena itu, ibu sekalian, pentingnya akidah dalam memilih seorang suami. Rukun imannya harus bagus, sehingga apapun masalah kehidupan dapat ia jalani. Ustadz, terus apalagi alasannya agar kita benar-benar memperhatikan masalah ketakwaan dalam memilih suami? Bu, masalah ini panjang, tapi saya cukupkan dengan surat At-Talaq ayat 2 dan 3. Coba buka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Mushafnya di bawah enggak, Ibu-ibu? Ketemu? Allah berfirman, "Wa man yattaqillah," dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja, maka Allah akan berikan jalan keluar dari segala macam masalah yang ia hadapi. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan berikan rizki dari arah yang tidak ia duga-duga. Hadirin dan dirahmati oleh Allah. Ketemu ayatnya? Ketemu tidak? Pak diam. Ibu-ibu, ketemu ayatnya? Saya ingin tanya, ayat ini terdapat dalam surat apa? Apa sih arti tolak? Talak, cerai. Dan talak adalah masalah terbesar dari masalah-masalah rumah tangga. Betul begitu, Bu? Masalah-masalah rumah tangga, anti klimaksnya apa? Talak. Oleh karena itu ulama tafsir menjelaskan, ayat ini sangat menarik. Ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan barang siapa yang bertakwa,
Allah akan berikan solusi dan Allah akan berikan rizki. Ternyata ayat ini Allah taruh di dalam surat yang berkaitan dengan rumah tangga. Ini penekanan, kata para ulama, pentingnya ketakwaan dalam menjalankan roda rumah tangga. Pentingnya mencari suami yang saleh dan istri yang saleh. Seakan-akan Allah ingin mengatakan kepada kita, jika suami bertakwa dan istri bertakwa, maka masalah-masalah rumah tangga akan diselesaikan oleh Allah dan perceraian atau tolak itu tidak akan terjadi. Ini kan menarik ya, ayat ini ternyata ada dalam surat talak, dalam surat cerai. Sekarang saya tanya, ibu-ibu sekalian, masih gadis atau sudah berkeluarga? Oh, akunya semuanya gadis kalau ditanya. Yang sudah berumah tangga, siapa di antara ibu-ibu yang sudah berumah tangga yang belum pernah menghadapi masalah rumah tangga? Angkat tangan. Walaupun saya nggak akan lihat ya. Panitia, ada yang angkat tangan? Siapa yang rumah tangganya sudah berumur 5 tahun nggak pernah punya masalah? Ada? Siapa di antara ibu-ibu yang ketika rumah tangganya berusia 3 tahun nggak pernah ketemu masalah? Ada? Nggak ada juga. Siapa di antara ibu-ibu sekalian ketika rumah tangganya menginjak usia 1 tahun belum pernah ketemu masalah? Ada? Nggak ada juga. Berarti ibu-ibu banyak masalah ya. Subhanallah. Ternyata ibu-ibu di Surabaya ini penuh dengan permasalahan. Dan itu wajar. Yang namanya manusia kan berpindah dari satu masalah ke masalah yang lain. Intinya bukan ada masalah atau tidak ada masalah, tapi intinya adalah solusi dan bagaimana menghadapi permasalahan. Dan khusus bagi orang yang bertakwa, wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan jalan keluar, dan Allah akan berikan rizki dari arah yang tidak ia duga-duga. Catat baik-baik, salah satu penyebab perceraian yang masuk ke dalam 5 besar adalah masalah materi. Masalah materi adalah salah satu dari 5 faktor utama terjadi perceraian di Indonesia. Ini data dari KUA, data dari Pengadilan Agama. Dan Allah jamin rizki bagi orang-orang yang bertakwa. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan berikan rizki dari arah yang tidak ia duga-duga. Bu, kesimpulannya begini. Kalau kita memilih suami yang saleh atau kita mencari mantu yang saleh, maka dalam bahasa lain kita baru saja memilih suami yang setiap masalahnya Allah jamin akan diselesaikan. Kalau kita mendapatkan suami yang saleh, maka kita baru saja menjadikan seseorang yang rizkinya dijamin oleh Allah menjadi imam kita. Apa nggak hebat tuh? Jadi ketika suami kita saleh, itu luar biasa. Karena imam kita, pemimpin rumah tangga kita, Allah kasih garansi bahwa setiap masalah rumah tangganya akan diselesaikan. Kalau suami kita soleh, maka kita baru saja menikah dengan sosok yang rizkinya dijamin oleh Allah. Kalau begitu, apa yang ibu takutkan lagi? Maka masalah kesalahan ini sangat penting, karena tidak ada rumah tangga yang tanpa masalah. Dan apabila suami kita saleh, maka kita baru saja memilih seorang suami yang setiap masalahnya dipastikan akan diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama. Hablum minallah atau ketakwaan.
Dan sebelum kita lanjutkan ke kriteria yang kedua, saya ingin mengingatkan surat Al-Baqarah ayat 221. Saking pentingnya masalah pasangan atau suami yang soleh, sampai-sampai Allah berfirman, wala abdun mu'minun khairun min musyrikin walau a'jabakum. Seorang budak yang beriman itu lebih baik, lebih layak dipilih untuk menjadi suami daripada laki-laki musyrik, walaupun laki-laki itu mempesona kalian, walaupun ganteng, model. Jadi orangnya ganteng, tubuhnya atletis, six pack, tingginya proporsional. Salah satu dari 10 orang terkaya di Surabaya. Kalau dia musyrik, kata Allah lebih baik ibu nikah dengan budak mukmin. Wala abdun mu'minun khairun min musyrikin walau a'jabakum. Walau a'jabakum. Dan kalau kita sebagai wanita tetap kekeh milih yang gak soleh, maka Nabi SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, "Idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuhu wa illa taf'alu takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir." Apabila ada seorang laki-laki yang agama dan akhlaknya engkau ridhoi, engkau suka, jadi agamanya bagus, akhlaknya bagus, maka nikahkan dia dengan anak perempuanmu. Jadi dukung pernikahannya. Karena kalau Anda tidak dukung, Anda pilih yang lain, yang gak soleh, maka akan terjadi fitnah. Fitnah apa sih? Fitnah ujian, bencana, wafasadun kabir, dan kerusakan yang besar. Jadi kalau kita tetap kekeh, karena mungkin sudah pacaran sebelumnya, karena udah jatuh cinta dengan orang yang gak soleh, kita paksa nikah sama dia, apa kata Nabi kita? Akan terjadi fitnah dalam kehidupan kita, dan akan terjadi kerusakan yang besar, karena kita tidak memilih laki-laki yang saleh. Allah Ta'ala. Itu kriteria yang pertama. Kriteria yang kedua, kriteria yang keberapa, Pak? Kedua. Kriteria yang kedua ini, dia mampu bersikap baik dan lembut dengan wanita. Maksud wanita di sini istrinya ya. Jadi cari suami di samping rajin sholat ke masjid, di samping rajin puasa Nabi Daud, di samping rajin haji atau umrah, dia lembut dengan wanita, tutur katanya halus, kalau dia bicara tenang hati ini, ibu sekalian. Jangan cari yang galak, yang angker.
yang ringan tangan. Tapi cari yang lembut, yang bisa membelai, yang bisa menyentuh ibu dengan baik. Ada dalilnya nggak, Bu? Siapa yang tahu dalilnya? Hadis Muslim, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya oleh Fatimah binti Qais. Ditanya oleh siapa? Siapa namanya ibu-ibu? Fatimah binti Qais. Fatimah berhadapan dengan dua pilihan, dua laki-laki yang melamarnya, yang satu Abu Jaham, yang satu Muawiyah. Fatimah bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, kira-kira mana yang saya pilih, Abu Jaham atau Muawiyah? Minta masukan. Kata Nabi SAW, amma Abu Jaham, adapun Abu Jaham, fala yadau asahu ala atiqi. Abu Jaham itu baik, tapi dia punya kekurangan. Dia tidak pernah meletakkan tongkatnya di atas pundaknya, atau dia tidak pernah meletakkan tongkatnya dari pundaknya. Maksudnya apa? Hah? Maksudnya apa? Jadi kemana-mana begini. Maksudnya apa sih? Maksudnya dia suka lost control kalau lagi marah, sehingga main tangan, kontak fisik, kan? Misalnya ini tongkat gitu ya, ini tongkat taruhnya di sini, jadi kalau ada apa-apa, nah gitu lah, tinggal nyambit gitu loh, nyambit, mukul gitu. Ini ibarat, tapi jangan dipikir Abu Jaham itu KDRT ya, bukan arahnya ke sana, tapi ini sahabat. Abu Jaham itu sahabat. Yang namanya orang kan nggak mungkin sempurna, betul tidak? Yang namanya manusia punya kekurangan. Nah, Abu Jaham ini kekurangannya suka lepas kontrol kalau emosi, akhirnya terjadi kontak fisik. Itu Abu Jaham. Wa amma Muawiyah, adapun Muawiyah, fasa'lu la malalah. Adapun Muawiyah, dia itu miskin, gak punya duit. Yang pertama tadi siapa? Abu Jaham. Abu Jaham sahabat apa tidak? Sahabat Nabi. Sahabat Nabi soleh apa tidak? Soleh. Tapi dia punya kelemahan. Kelemahannya apa? Suka lepas kontrol kalau emosi. Yang kedua, siapa? Muawiyah. Muawiyah sahabat apa tidak? Soleh apa tidak? Tapi dia punya kelemahan. Apa kelemahannya? Miskin. Ibu pilih yang mana? Kalau ibu ada di posisi Fatimah, ibu pilih yang mana? Kaya tapi kadang-kadang suka mukul, atau romantis, lembut, rajin salat tahajud tapi miskin? Ayo, ibu pilih yang mana, Bu? Hah? Ibu-ibu katanya mau masuk surga, masih bingung. Kira-kira Nabi mengarahkan kemana? Yang satu atau yang kedua? Iya, bukan dua-duanya. Kata Nabi, fankihi Usama, nikahlah dengan Usama. Usama itu udah mapan, muda, romantis, lembut sama istri. Dari sini yang perlu kita garis bawahi, Nabi kurang merekomendasi Abu Jaham dalam masalah ini. Kenapa? Karena punya sifat kasar ketika lepas kontrol. Para ulama fikih menjelaskan,
kriteria suami yang ideal yang harus ibu cari adalah yang lembut, yang santun, yang bisa menahan emosinya, yang bisa membelai istrinya, memeluknya, mendekapnya, sehingga istrinya mendapatkan kehangatan ketika sedang gelisah. Itu suami yang harus ibu cari. Dan Nabi mengatakan, maka narifku fi syai'in illa zana. Tidaklah kelemah lembutan itu berada dalam kondisi kecuali akan menghiasi kondisi tersebut. Artinya apa? Tidaklah kelemah lembutan ada dalam sebuah keluarga kecuali akan menghiasi keluarga kita. Jadi kalau suami kita lemah lembut, ya Allah, ibu sekalian, enak banget. Ketika SMS indah, bahasanya santun, gitu ya. Nanya kabarnya juga enak, suka ngedoain kita. Bu, kalau ibu telat pulang nih bu, ibu bilang mau ke kajian telat pulang, di SMS suami, bahasa suami gimana bu? Kan kalau lembut kan enak. Assalamualaikum. Ibu kalau SMS sama suami kasih salam nggak? Hah? Enggak ya. Kalau SMS suami orang aja kasih salam, suami sendiri suka lupa kasih salam. Begitu juga dengan sebaliknya. Tapi kalau suaminya soleh, lembut kasih salam, didoakan istrinya, semoga kamu senantiasa dalam lindungan Allah. Kamu tuh ada di mana sih? Saya mengkhawatirkan kamu. Jadi kan enak itu ibu sekalian. Oleh karena itu cari yang apa? Yang apa ibu? Yang lembut. Itu kriteria yang kedua. Yang akhlaknya mulia. Makanya kan, ingat tidak hadis tadi, hadis Tirmidzi, apabila ada seorang laki-laki yang engkau ridho agamanya dan akhlaknya, jadi hablum minallahnya bagus, hablum minannasnya juga bagus, dan yang paling tepat atau yang paling berhak mendapatkan akhlak kita ya istri kita. Khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik dengan istrinya, dan aku adalah orang yang paling baik dengan istri. Hadis Tirmidzi. Jadi cari suami yang baik dan bisa bersikap lembut dengan istrinya. Allah Ta'ala. Itu yang kedua. Yang ketiga. Yang ketiga, bisa memberikan nafkah lahir dan batin. Bisa memberikan nafkah lahir dan batin. Nafkah lahir apa? Nafkah lahir adalah nafkah kebutuhan primer. Dan batin, kebutuhan biologis. Itu harus terpenuhi. Dalilnya apa Ustaz? Dalilnya sabda Nabi SAW dalam hadis Fatimah di atas. Muawiyah tadi baik apa tidak? Baik, tetapi miskin. Nabi SAW mengarahkan kepada Usama. Fankihil Usama, nikahlah dengan Usama. Dari sini menunjukkan bahwa tidak ada salahnya, tidak tercela jika seorang wanita mencari suami yang mapan, jika syarat-syarat sebelumnya sudah terpenuhi. Jadi yang syarat sebelumnya apa sih? Ya takwa, akhlak mulia. Kalau setelah itu cari yang mapan, gak ada masalah. Kan Nabi yang mengarahkan Fatimah untuk mencari yang lebih baik secara finansial, secara ekonomi. Ini diperbolehkan. Jadi nggak boleh kita vonis akhwat kita atau teman pengajian kita matre karena lebih memilih ikhwan yang mapan misalnya. Enggak, ini Fatimah diarahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu haknya.
Ustadz, berarti kalau kita miskin tidak diprioritaskan Nabi dong? Tidak juga demikian. Tidak juga demikian. Kenapa demikian? Karena ingat, tadi saya katakan apa? Mampu memberikan nafkah lahir dan batin. Tapi kan Nabi, jadi parameternya mampu. Kalau dia mampu, walaupun dia miskin ya nggak ada masalah, itu bagus. Tapi kan Nabi lebih memilih Usama daripada Muawiyah. Betul begitu? Bukankah ini menunjukkan bahwa Nabi lebih suka dengan yang mapan daripada yang kurang mapan? Hadirin, inilah hebatnya Nabi SAW. Nanti kita akan jelaskan bahwa Nabi ketika menjodohkan sahabatnya bukan asal-asalan, tapi Nabi membaca karakter masing-masing. Ada orang itu hidupnya memang harus di atas atau menengah ke atas, karena kalau nggak dia down. Maka orang seperti itu dicarikan jodoh oleh Nabi dengan orang yang mapan, karena ini orang belum siap kalau misalnya sengsara. Ada sebagian orang nggak siap jadi orang kaya. Oh, kalau saya siap Pak Ustadz, belum tentu. Bisa jadi ada orang, kan ulama mengatakan bisa jadi kita itu istiqomah ketika kita miskin dan kita tergelincir ketika kaya. Tapi ada sebaliknya, ada orang istiqomah ketika kaya tapi dia tergelincir ketika miskin. Oleh karena itu Allah tidak menciptakan seluruhnya menjadi orang kaya dan seluruhnya menjadi orang miskin. Nah, ada wanita-wanita yang dia memang harus terpenuhi kebutuhan finansialnya dengan baik. Nah, wanita seperti itu oleh Nabi dicarikan jodoh yang mapan. Ini hebatnya Nabi. Jadi bukan asal-asalan, bukan yang penting jenggotan, yang penting cingkrang, yang penting datang pengajian langsung dijodohkan, tidak. Tapi Nabi membaca karakter masing-masing. Ini cocoknya sama siapa? Kalau sama Pak Fulan, Bu Fulana ini belum bisa sabar menghadapi kemiskinan, nggak cocok. Walaupun Pak Fulan ini hebat banget, tawakalnya luar biasa, sabarnya Masya Allah. Nah, kayaknya cocok sama Bu Fulana. Bu Fulana soalnya lebih qanaah, lebih zuhud daripada Bu A misalnya, walaupun dua-duanya sama-sama baik. Nah, ini cocok kan Abu A kita jodohkan sama ikhwan yang lebih kaya aja, sehingga kehidupannya baik. Jadi itu yang dilakukan Nabi dan kita akan singgung nanti insyaallah ta'ala. Jelas ini? Tapi saya ingin menekankan sehingga tidak ada syubhat. Jangan berpikir Nabi kita lebih memihak orang kaya daripada orang miskin. Tidak. Tetapi Nabi kita dalam menjodohkan itu membaca karakter, membaca kondisi, bukan main asal-asalan dalam menjadi penghubung di antara kedua belah pihak. Jadi mapan. Nah, yang kedua mapan secara biologis. Dalilnya apa? Ingat hadis tentang pemuda, ya ma'syarasy syabab, man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj. Wahai anak muda atau wahai pemuda, jika kalian mampu maka menikahlah. Mampu di sini maksudnya apa? Mampu secara ekonomi dan mampu secara nafkah lahir dan mampu secara nafkah batin. Ini penting. Ini penting. Jadi ibu-ibu jangan lupa, khususnya nafkah batin. Karena ini biasanya rahasia. Bagaimana cara kita mengetahui? Nanti kita bahas di poin berikutnya. Kan tadi kita bahas kriterianya dulu kita sebutkan, terus bagaimana cara mencarinya. Tapi ibu harus catat, jangan remehkan masalah nafkah batin. Karena laki-laki memiliki nafsu, wanita pun juga memiliki nafsu. Iya apa tidak? Benar kan? Ada bapak-bapak di sini nggak punya nafsu? Nggak ada. Atau ibu-ibu semua punya nafsu. Bahkan dalam penelitian, nafsu wanita bisa jadi lebih besar daripada nafsu laki-laki, tapi wanita punya kemampuan untuk lebih apik dalam menyembunyikannya, lebih hebat dalam mengontrolnya. Kalau laki-laki kan lebih meledak-ledak. Tapi kalau dilihat dari besar atau kecilnya, banyak wanita secara nafsu itu lebih besar daripada laki-laki. Maka ini harus tersalurkan. Apalagi ibu-ibu. Ibu-ibu itu sangat dijaga oleh Islam, sangat ketat dalam agama Islam, karena wanita begitu bernilai di mata Islam. Oleh karena itu dia harus ada pelampiasan yang halal, dan pelampiasan yang halal dengan suaminya. Nah, kalau suaminya tidak mampu lagi, ini bahaya. Apalagi yang menikah masih muda, usia belasan tahun atau usia 20-an tahun,
usia 30-an tahun, maka pastikan dengan nafkah batin. Wallahu ta'ala bisawab. Dan ini yang suka dilupakan, nggak dipikirkan, nggak dicek. Karena yang penting udah ngaji, yang penting rajin sholat 5 waktu, akhirnya hal itu menjadi miss. Wallahu ta'ala bisawab. Yang berikutnya, fisiknya kita suka. Fisiknya kita suka. Jadi ketika kita mencari suami, kita harus suka secara fisik. Itu penting. Kita senang dengan dia, tertarik dengan dia. Ya, orangnya keren misalnya. Kalau seorang Surabaya ngomong keren apa sih? Ganteng tuh. Nah, ganteng biasa Pak Eko. Mantap. Iya benar. Nah, atau kan orang Surabaya kan ada dua. Kalau ganteng sama guanteng kayak gitu ya. Jadi cari yang guanteng. Nah, jadi ada seperti itu. Tidak ada masalah, itu penting. Dalilnya apa? Dalilnya istri dari Zaid bin Thabit. Ini adalah hadis yang selalu dibawakan oleh para ulama dalam bab khulu. Dalam bab apa? Khulu, gugat cerai. Istri Zaid bin Thabit menggugat cerai suaminya. Siapa suaminya? Zaid bin Thabit. Bayangkan, suaminya sekaliber Zaid bin Thabit masih digugat cerai oleh istrinya. Dan istrinya tersebut mengatakan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, aku tidak pernah melihat aib dari sisi agama dari Zaid bin Thabit. Akidahnya mantap, sholatnya bagus, puasanya luar biasa, akhlaknya mulia. Bagaimana tidak? Zaid bin Thabit, perlu dicatat, adalah salah satu sahabat yang dijamin masuk surga." Dan antum bisa baca hadisnya dalam tafsir surat Al-Hujurat ayat 2, ada 3. Antum baca di awal surat Al-Hujurat, tafsirnya bukan ayatnya, itu dijelaskan bahwa Zaid bin Thabit dijamin masuk surga. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang nggak mau punya suami dijamin masuk surga? Saya ingin tanya kepada ibu-ibu, Bu, suami ibu-ibu dijamin masuk surga nggak, Bu? Suami beliau ini dijamin masuk surga, tapi minta cerai. Kenapa minta cerai? Apa penyebabnya? Apa alasannya? Mas, bukan Zaid bin Thabit, Thabit bin Qais. Bukan Zaid bin Thabit, maaf saya ralat Thabit. Thabit bin Qais, khatibnya Rasulullah SAW. Mohon dibenarkan. Nah, kata istrinya, "Walakinni akhaful kufra ba'dal iman." Saya menggugat cerai Thabit bin Qais itu karena khawatir kufur nikmat. Suami saya ini baik banget, tapi saya nggak cinta. Saya khawatir lepas kontrol. Air susu yang beliau berikan, saya balas air tuba. Kenapa istrinya tidak cinta? Dalam riwayat, karena faktor fisik. Karena faktor fisik. Dalam riwayat, istrinya pernah mengatakan begini, kami pernah jalan berduaan. Kan suami istri kan suka jalan berdua. Tiba-tiba melewati sahabat. Gak sengaja istrinya melihat para sahabat yang lain dan otomatis membandingkan dengan suaminya. Apa kata istrinya? Ternyata suamiku ini asyadduhum sawada. Ternyata yang paling gelap warna kulitnya, paling hitam. Wa aqsaruhum tula. Ternyata posturnya paling pendek. Wa aqbahuhum wajha. Ternyata parasnya yang paling apa ya? Yang paling halus gimana? Apa ya? Yang paling nggak ganteng gitu loh. Jadi komplit nggak tuh? Yang paling hitam, yang paling pendek, dan yang paling tidak menarik. Makanya dia minta cerai. Ya Allah, dapat suami dijamin masuk surga, tapi nggak suka secara fisik. Karena fitrah itu tadi kriteria yang kedua secara umum. Kita suka sama dia. Ini buktinya.
Bayangkan ini dunia sahabat loh. Siapa yang mengklaim lebih takwa dari mereka? Tapi ketika fisiknya nggak suka, itu bisa berdampak di pernikahan atau di rumah tangga. Maka perhatikan juga masalah fisik. Tapi yang saya ingatkan, jangan ada satupun dari kita yang menghina Thabit bin Qais. Kenapa demikian? Karena Thabit itu kebetulan aja bukan selera dari istrinya. Jadi ini bukan penghinaan kepada Thabit. Kebetulan istrinya suka yang putih, suka yang tinggi. Ada wanita justru sebaliknya suka yang hitam, ya enggak? Semakin hitam itu semakin gagah bagi dia. Ada yang seperti itu. Kebetulan aja istrinya Thabit ini suka yang tinggi, tapi ada banyak wanita itu suka yang pendek. Wah, dia tuh minimalis Pak Ustadz, saya suka, kan begitu misalnya. Jadi artinya postur, warna kulit, paras itu kan selera, subjektif, beda mata, beda penilaian. Intinya cari yang kita suka. Allah Ta'ala bisa. Jelas ini? Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah beberapa kriteria yang ingin saya tekankan. Selanjutnya, bagaimana cara mendapatkan laki-laki dengan kriteria di atas? Waktu kita tidak banyak, kita akan persingkat yang pertama. Yang pertama, khususnya buat ibu-ibu sekalian, kalau kita ingin mendapatkan kriteria di atas, maka yang pertama, perbaiki diri kita sendiri terlebih dahulu. Coba buka surat An-Nur ayat 26. Al-khabithatu lil-khabithin wal-khabithuna lil-khabithat wat-thayyibatu lit-thayyibin wat-thayyibuna lit-thayyibat. Wanita yang buruk untuk laki-laki yang buruk, dan laki-laki yang buruk untuk wanita yang buruk. Wanita yang baik untuk laki-laki yang baik, dan laki-laki yang baik untuk wanita yang baik. Ayat ini sababun nuzulnya untuk membersihkan nama baik Aisyah radhiyallahu taala anha dari tuduhan orang-orang munafik bahwa Aisyah berzina. Allah mengatakan, kalau Aisyah buruk, maka suaminya pun buruk. Siapa suaminya? Rasulullah SAW. Dan gak mungkin suaminya buruk, berarti istrinya baik. Atau dibalik, suaminya Rasulullah, gak mungkin istrinya berzina, tuh gak mungkin. Karena wat-thayyibuna lit-thayyibat, laki-laki yang baik untuk wanita yang baik. Maka barang siapa ingin mencari laki-laki yang bertakwa, suami yang berakidah benar, suami yang rajin sholat, maka akidahnya dia pun harus benar. Barang siapa yang ingin mencari suami yang rajin ngaji, maka dia harus rajin ngaji. Barang siapa yang ingin mencari suami yang rajin tahajud, maka dia harus rajin tahajud. Barang siapa yang ingin mencari suami yang ahlu siyam, maka dia harus rajin puasa sunnah di samping puasa wajib. Karena wanita yang buruk untuk laki-laki yang buruk, dan Allah Maha Kuasa untuk menyatukan mereka semua. Jelas ini? Jadi jangan bermimpi punya suami yang ikhlas, yang tawakal kalau kita masih suka ria. Jangan berharap punya suami yang ilmunya Masya Allah kalau kita malas ngaji. Ini penting. Itu yang pertama. Yang kedua, berdoa kepada Allah. Jangan lupakan doa. Sehebat apapun ikhtiar kita, tidak ada yang bisa mengalahkan pilihan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah berfirman dalam surat Allah berfirman, "Ud'uni astajib lakum," minta kepada diriku, aku akan kabulkan. Minta kepada diriku, aku akan kabulkan. Maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberikan suami yang saleh. Karena Allah yang paling tahu hati manusia. Karena
Sehebat apapun kita mencari, bisa jadi mereka penipu, bisa jadi dia ahli gombal, bisa jadi dia orang yang mengambil kesempatan, dia pura-pura jadi orang soleh. Tapi kalau kita sudah berdoa kepada Allah, Allah Maha mampu untuk menuntun kita. Tadi surat Ghafir ayat 60 ya. Yang berikutnya, minta, minta dan minta. Yang berikutnya hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di samping menunggu, ini kan bagi ibu-ibu ya, bagi wanita. Di samping menunggu, kita pun diperbolehkan untuk ikhtiar, jemput bola dengan meminta bantuan kepada teman kita, sahabat kita, sebagaimana yang dilakukan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ketika suaminya Hafsah meninggal dunia, anak dari Umar bin Khattab, maka Umar bin Khattab mengajukan anaknya tersebut kepada Utsman bin Affan. Namun ternyata Utsman bin Affan tidak ada keinginan untuk menikah pada saat itu. Lalu beliau ajukan kepada Abu Bakar As-Siddiq. Tapi karena Abu Bakar tahu Nabi ingin menikahi Hafsah, maka Abu Bakar tidak komentar. Dan pada akhirnya Nabi yang melamar Hafsah. Ini menunjukkan pihak wanita boleh jemput bola, boleh mengajukan. Tapi kalau wanitanya malu, dia bisa lewat orang tuanya atau sahabatnya dan seterusnya. Jadi bisa dilakukan. Kalau tidak ada orang yang kita bisa minta tolong, lalu kita tahu ada sosok laki-laki yang soleh, sosok laki-laki yang bertakwa, sosok laki-laki yang lembut, fisiknya kita suka, dan dia bisa memberikan nafkah batin dan lahir menurut pengetahuan kita, dan kita tidak, dan qadarullah dia nggak pernah maju kepada kita, nggak pernah lamar kita, nggak pernah ta'aruf dengan kita, dan kita tidak punya jalan untuk menuju ke dia, kita tidak bisa minta tolong orang lain, maka kita diperbolehkan untuk mengajukan diri kita sendiri kepada laki-laki tersebut, sebagaimana dilakukan oleh salah seorang wanita sahabat yang wahabat nafsaha, menawarkan dirinya di hadapan Nabi SAW. Dan ini bukan hal yang tercela, ini bukan hal yang hina, ini tidak menurunkan harkat derajat seorang wanita. Kenapa demikian? Karena bisa jadi laki-laki itu ingin nikah, tetapi mungkin minder juga ketika ingin maju sama kita, jangan-jangan ditolak. Atau dia belum ada niatan nikah, dia ingin belajar dulu, dia ingin merintis usahanya dulu. Tapi kalau ada seorang wanita seperti kita maju kepada dia, dia akan berpikir ulang. Itu sangat mungkin terjadi di masyarakat. Jadi tidak ada salahnya untuk para akhwat atau ummahat mengajukan dirinya. Tapi ingat, hati-hati dengan bahasa yang santun, dengan bahasa yang bijak, dengan bahasa yang terhormat, dengan bahasa yang elegan. Jangan pakai bahasa-bahasa yang murahan, bahasa-bahasa yang tidak sesuai dengan kehormatan seorang muslimah. Gunakan bahasa yang baik dan santun. Dan insya Allah kalau dia benar-benar soleh, dia tidak akan mempermalukan ibu-ibu sekalian, atau dia tidak akan mempermalukan kita sebagai wanita. Dia akan merespon dengan positif. Kalau dia mempermalukan kita, kan kendalanya wanita mengajukan diri, kenapa sih? Kan malu ya. Nah, kalau dia mempermalukan kita, sederhana saja, berarti dia tidak soleh, berarti dia tidak tahu fikih. Karena dalam fikih diperbolehkan. Oleh karena itu, kalaupun dia tidak suka, dia akan sikapi kita dengan terhormat. Itu yang ketiga. Yang keempat, cara yang keempat. Cara yang keempat, setelah kita dapat calon, maka lakukan investigasi.
sebagaimana yang dilakukan oleh Fatimah binti Qais ketika Abu Jaham maju dan Muawiyah maju, nggak langsung diterima, tapi beliau investigasi dulu. Dan salah satu caranya beliau bertanya siapa? Rasulullah SAW. Dan akhirnya beliau dapat data. Abu Jaham ini orang baik, tetapi suka lepas kontrol. Muawiyah baik, tetapi secara ekonomi beliau tidak kuat. Justru Nabi memberikan solusi, ya sudah nih ada Usama, nikah aja sama Usama. Akhirnya Fatimah mendapatkan yang terbaik. Jadi walaupun misalnya kita sebagai wanita lebih pasif, tapi bukan berarti menghalangi kita untuk mencari tahu ini orang siapa. Benar nggak dia soleh? Benar nggak dia suka ngaji? Misalnya dia ngaku suka ngaji di Jami Mekah, cek, cross check, investigasi, benar nggak dia ngaji di Jami Mekah? Ini yang perlu kita camkan. Jadi lakukan, dan ini yang kadang-kadang kurang. Main percaya aja dengan CV-nya, main percaya aja dengan biodatanya, akhirnya keliru. Ketika misalnya dia mengaku bekerja di sebuah BUMN, cek benar nggak dia itu benar kerja di sana. Jangan-jangan ngaku-ngaku aja. Jadi ketika kita tidak setuju dengan pacaran, lalu kita menggunakan proses yang lebih simpel, bukan berarti menggampangkan, bukan berarti tidak selektif, bukan berarti tidak hati-hati. Ini keliru. Ibu-ibu perlu cek. Atau kalau ibu-ibu sebagai orang tua, ibu pastikan dulu yang maju ke anak ibu benar-benar baik. Lakukan apa? Investigasi, dan ada dalilnya adalah hadis Fatimah binti Qais. Itu yang berikutnya. Itu yang berikutnya. Nazar, melihat. Ibu harus, cara mengetahui fisiknya, ibu harus lihat fisiknya seperti apa. Jangan asal percaya aja. Jangan hanya percaya dengan masukan dari teman kita. Ikhwannya gimana? Oh, ikhwannya ganteng. Belum tentu ganteng menurut dia, ganteng menurut kita. Karena mata kita berbeda dengan dia. Jadi lihat nazar. Dan nazar kan disyariatkan. Kata Nabi, undur ilaiha, lihat wanita yang ingin engkau nikahi. Walaupun hadis-hadis tentang nazar untuk laki-laki, namun ada kaidah usul fikih yang menjelaskan masabata fi haqqir rijal, sabata fi haqqin nisa. Sesuatu yang berlaku untuk laki-laki berlaku juga untuk wanita. Jadi jangan salah dipahami. Orang berpikir nazar itu laki-laki yang melihat wanita, lalu wanitanya nunduk aja begitu saja. Tidak. Begitu laki-laki lihat, wanitanya juga boleh lihat. Tapi kan yang jadi masalah, laki-laki itu kan secara konsep kan terbuka. Wajahnya bisa dilihat di kapan saja. Tapi kalau wanita kan tertutup. Maka hadis-hadis tentang nazar itu lebih dititik beratkan untuk laki-laki melihat wanita. Tapi bukan berarti wanita tidak boleh lihat. Karena ini banyak kasus. Orang nggak nazar karena still yakin. Karena yang penting soleh. Ada seorang akhwat datang lalu mengatakan, Ustaz, saya mau menikah. Alhamdulillah, bukti. Kapan rencana? Insya Allah minggu depan. Semuanya sudah dilakukan. Alhamdulillah sudah nazar belum Ustaz? Kok belum nazar? Ustaz, yang penting hafalannya 15 juz Ustaz. Atau yang penting hafal Quran. Yang penting pengajian, itu mah gak penting. Hidup ini kan untuk mencari akhirat Ustaz. Itu keliru besar. Walaupun ikhwannya hafalannya 30 juz, tapi kita perlu lihat. Karena kita kan nyari suami, bukan cari imam masjid. Kalau kita nyari imam masjid, yang penting hafalannya, mau fisiknya keren kayak enggak ada masalah. Tapi kita kan cari suami. Kita harus lihat dulu cocok apa tidak. Kalau kalau istri dari Thabit saja tidak cocok, padahal beliau lebih bertakwa dari ibu-ibu sekalian, lebih warak daripada ibu-ibu sekalian, lebih beriman kepada ibu-ibu sekalian, apalagi kita. Fisik itu penting, maka lihat. Jabir disuruh lihat oleh Nabi. Jabir disuruh melihat ketika mau nikah. Saya ingin tanya,
Ketika Jabir mau nikah, nikahnya sama siapa? Sama siapa nikahnya? Sama antum? Kan enggak. Sama sahabiat, benar enggak? Benar enggak sih? Jabir mau nikah disuruh lihat dulu. Beliau mau nikah sama siapa? Sahabiat. Jadi mau nikah sama wanita sekali bersahabiat saja, Nabi perintahkan lihat dulu. Apalagi yang bukan sahabiat, apalagi yang bukan sahabat. Lihat itu penting. Kata Nabi, fa innahu ahra an yu'addam bainakuma, karena dengan melihat itu lebih membuat pernikahan itu langgeng. Itu Nabi yang mengatakan, dengan melihat akan membuat pernikahan itu langgeng. Jelas ini. Terus yang berikutnya, ini penting. Uji dia jika dibutuhkan. Uji. Fit and proper test. Ini kayak mau jadi ketua KPU ini. Atau ketua KPK. Iya, penting. Dan ini fatwa Imam Ahmad dari sebagian salaf, di antaranya Abdullah bin Mas'ud. Dan ini dilupakan oleh banyak orang, termasuk yang sudah ngaji. Gampang percaya ketika dalam masalah pernikahan, akhirnya gak cocok, timbul perceraian, dibohongin, dan seterusnya. Cek, uji. Ulama salaf seperti Imam Ahmad, Abdullah bin Mas'ud mengatakan, apabila kita ingin menikah dengan seorang wanita mantan pelacur atau pezina. Mantan apa? Pelacur atau pezina. Dia dulu pelacur lalu tobat. Dia kata, saya sudah tobat. Kata Imam Ahmad, kata Abdullah bin Mas'ud, jangan langsung percaya. Uji dia, ajak dia zina. Apa cara ujinya? Nah, ajak dia zina. Maksudnya apa sih? Maksudnya antum, misalnya ada mantan pelacur, atau dia udah tobat, dia udah ngaji, tapi antum masih, dia udah tobat belum sih? Antum coba bilang, antum punya teman nih, jangan antum yang ngajak zina, ketahuan, tapi antum bilang sama teman antum, coba godain dia deh. Kalau dia mau, berarti dia belum tobat. Tapi kalau dia tolak, berarti dia sudah tobat kepada Allah. Sampai seperti itu ulama kita menjelaskan. Dan ini dilupakan. Banyak orang yang percaya aja akhirnya kebablasan. Ada kasus di Jawa Barat. Ada kasus ini yang nikah ikhwan akhwat. Begitu menikah, istrinya tidak mau berhubungan di malam pertama. H+1, mertuanya datang dan mengatakan, mohon maaf, istrimu ini sudah berbadan 2, hamil 4 bulan. Itu kegampangan, main percaya aja. Ya kan? Apa akhwat kan kalau jilbabnya panjang kan nggak kelihatan, hamil 4-5 bulan kan nggak kelihatan, orang jilbabnya besar sekali. Ibu kalau buat baju berapa meter? 2 meter, 2 meter setengah, 3 meter, nggak kelihatan apa hamil atau tidak. Akhirnya main percaya saja. Cek semuanya, uji, tanya. Itu tadi ada investigasi, ada fit and proper test, coba tanya semuanya. Antum sehat apa tidak, ada penyakit apa, dan seterusnya. Bisa nggak? Bahkan para ulama fikih mengatakan, kalau perlu cek general check up. Kalau perlu cek darah. Ada beberapa penyakit misalnya, jangan-jangan dia HIV, kan bisa jadi. Kemarin pergaulan bebas, laki-laki ini pergaulan bebas, lalu pemakai narkoba, bulan lalu taubat, hari ini mau nikah, sudah positif HIV. Lalu ketika kita tertular lagi. Lalu anak yang kita kandung tertular juga. Makanya cek, kalau perlu tes darah. Atau bisa jadi dia hepatitis C atau hepatitis B yang sangat banyak, yang nggak boleh berhubungan intim. Jadi cek, jangan remehkan masalah ujian ini. Ini dilakukan oleh para ulama. Rumahnya di mana, Mas? Rumahnya di daerah Ampel. Samperin, minta tolong orang, tanya, benar nggak dia tinggal di sana? Datang ke rumah kita pakai Alphard, benar nggak tuh Alphardnya dia?
jangan-jangan pinjaman biar katanya orang kaya dan seterusnya. Zaman sekarang siapa yang nggak mungkin? Jadi pastikan diuji dulu. Jadi ada fit and proper test. Itu yang dilakukan oleh para ulama sehingga semuanya maksimal. Allah taala bisa mungkin ini yang bisa disampaikan karena waktu sangat mepet. Telur jam berapa? Ya, kita buka sesi tanya jawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ada pertanyaan ini, Bu? Agak cepat, karena waktu sudah terbatas. Bismillah Ustadz, Ana mau tanya bagaimana sikap istri jika mempunyai suami yang tidak dapat bersikap lembut terhadap istri dan anaknya. Syukur penjelasannya, jazakallahu khairan. Ya, terima kasih. Yang pertama, didoakan ibu-ibu sekalian. Didoakan. Doakan agar suami kita punya kelembutan kepada kita. Ud'uuni astajib lakum, minta kepada diriku maka aku akan kabulkan, dalam surat Ghafir 60. Lalu yang kedua, evaluasi diri. Karena Allah berfirman, wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum. Apapun yang kalian alami itu karena disebabkan kesalahan-kesalahan kalian. Mungkin kekasaran suami kita itu karena kita banyak dosa sama Allah. Bayangkan, makanya para ulama salaf mengatakan, inni la a'sillah wa ara athara maksiyati fi timraati wa dabati. Aku bermaksiat kepada Allah dan aku melihat efek dari maksiatku itu terlihat dari perangai istriku dan binatang tungganganku. Jadi ketika mereka bermaksiat, mereka merasa kok istri saya susah diatur ya, istri saya bersuara tinggi. Jadi begitu juga coba cek, jangan-jangan kita punya dosa dengan Allah sehingga Allah balas kita melalui suami kita. Perbanyak istighfar dan taubat. Itu yang kedua. Yang ketiga, ajak suami kita ngaji, karena ngaji itu akan melembutkan. Al ilmu mabniun ala rahmah. Ilmu agama itu dibangun di atas kasih sayang. Semakin ilmu itu meresap, kita akan semakin pintar dalam mengungkapkan kasih sayang kita. Dan yang berikutnya, dakwahi suami kita tanpa ada kesan menggurui. Bawakan hadis Nabi. Apalagi kalau sekarang kita punya BB, suami kita punya BB. Kita pakai WhatsApp, suami kita pakai WhatsApp. Kirim artikel-artikel tentang akhlak seorang suami kepada suami kita. Jadi bukan pakai lisan kita atau bukan pakai ketikan kita, tetapi melalui artikel-artikel ustaz-ustaz kita. Allah Ta'ala bersama. Ustaz, kalau sudah terlanjur menikah sedangkan kita masih tidak suka dengan fisik suami kita, karena menikahnya dengan pilihan orang tua, sekarang apa yang harus dilakukan sedangkan agamanya baik? Terima kasih, jazakallahu khairan. Yang pertama, yang perlu ibu-ibu ketahui, masalah rumah tangga seorang ustadz dan seorang ulama atau ulama hanya menjelaskan secara umum. Perinciannya harus diskusi secara tertutup. Ini penting dan ini diwanti-wanti oleh para ahli fatwa. Itu yang pertama. Jadi jawaban saya secara umum. Tetapi untuk lebih detail lagi, itu harus diskusi dengan seorang ustadz yang bijak, yang punya ilmu yang cukup, lalu dijelaskan dari awal, lalu apakah dipertahankan atau pilih cerai. Tapi intinya saja, pilihan ada di ibu. Pilihan ada di ibu. Kalau ibu tidak suka sama sekali, atau ibu tidak suka, yang menyebabkan ibu bisa kufur nikmat, ibu punya hak untuk meminta khulu, sebagaimana istri dari Thabit. Sebagaimana istri dari Thabit. Namun itu langkah terakhir. Itu langkah terakhir. Yang perlu ibu lakukan yang pertama adalah berdoa dan berdoa kepada Allah agar ditumbuhkan rasa cinta kepada suami. Dan ini penting. Ini penting. Minta kepada Allah, nangis kepada Allah. Terus yang kedua, jauhi kemaksiatan.
Dan yang ketiga, jangan gampang melihat laki-laki. Ya, jadi kadang-kadang yang membuat kita nggak puas dengan suami kita itu karena kita sering menatap wajah-wajah laki-laki di TV, di majalah, yang keren-keren, yang ganteng-ganteng, yang tampan-tampan. Akhirnya kita bandingkan secara otomatis. Jadi lebih banyak berada di rumah dan nikmatilah paras dari suami kita. Kalau nggak ada pembandingkan, berarti kan suami kita paling cantik, paling ganteng sedunia. Gitu. Jadi minimalisasikanlah pembanding, gitu, itu penting. Nah, kalau sudah diikhtiarkan, dicoba dan seterusnya, kita sudah istighfar, kita kurangi dosa kita sudah nggak kemana-mana, terus kita sudah berdoa kepada Allah SWT, lalu perasaan itu tidak muncul juga dan akan membuat kita lepas kontrol, kufur nikmat, maka langkah perceraian bisa kita pikirkan. Tapi saya ingatkan, diskusikan dengan seorang ustaz. Bagaimana jika seorang suami tidak bisa memberi dan mencari nafkah bagi istri dan anak-anaknya, istri yang bekerja? Terima kasih, jazakallahu khairan. Kalau benar-benar tidak bisa, maka udzur. Tidak bisa, misalnya suami stroke atau suami terkapar di atas tempat tidur, maka saran saya, walaupun ibu punya hak untuk minta cerai, bersabarlah. Walaupun kalau ibu pun minta cerai, itu hak ibu, karena ibu tidak mendapatkan nafkah lahir ataupun misalnya batin. Tapi kalau tidak mau mencari nafkah, bukan tidak bisa, tidak mau, dia punya kondisi fisik yang bagus, tapi dia tidak mau berusaha, dia tidak mau bekerja, dia tidak mau keluar rumah, dia tidak mau mencari-cari dan seterusnya. Karena untuk kota sebesar Surabaya atau Jakarta itu mustahil nggak dapat pekerjaan, itu hampir mustahil. Asal benar-benar mau kerja ya, apa aja asal halal pasti dapat insya Allah. Kalau burung saja Allah kasih makan, masa suami kita nggak dikasih makan? Nabi mengatakan dalam hadis Tirmidzi, "Lau kuntum tawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkuli la razaqakum kama yarzuqut tayr tabdu khimasan wa taruhu bitana." Kalau kalian benar-benar bertawakal, berikhtiar, maka Allah akan berikan kalian rezeki sebagaimana Allah berikan rezeki kepada seekor burung. Keluar di pagi hari dalam perut lapar dan pulang dalam kondisi perut kenyang. Kalau burung saja Allah berikan rezeki, tidak mungkin suami dan keluarga kita tidak Allah berikan rezeki. Nah, kalau itu yang terjadi, nasihati, dan mungkin ibu bisa kasih ultimatum, pokoknya saya mau berhenti dari pekerjaan, misalnya demikian, untuk mendorong suami kita untuk bekerja. Terkadang sebagian suami itu keasikan karena istrinya bekerja, gajinya juga lumayan, akhirnya dia malas untuk mencari nafkah. Tapi kalau misalnya tidak ada mencari nafkah, mau tidak mau, dia harus keluar rumah. Ingat kaidah fikih, idza dhaqat tasa' wa idza tasa'a dhaq. Kalau sempit justru meluas, tapi kalau meluas jadi sempit. Apa maknanya? Di antara maknanya, kalau kondisi terdesak, itu kita secara otomatis kita akan mengeluarkan kemampuan kita yang maksimal. Antum lagi sedikit kesemutan, kalau disuruh lari mau nggak? Nggak mau. Tapi kalau ada anjing herder ngejar antum dari belakang, antum lari nggak? Lari. Jadi begitu terdesak, kepepet, antum akan lari. Kalau kondisi normal, antum nggak akan mau lari. Tapi kalau kondisinya mapan, lapang, kita malas mengerjakan sesuatu. Oleh karena itu ini. Dan diskusikan dengan seorang ustadz lagi-lagi. Kalau tetap sudah tidak mau, sekalian mungkin itu dan kita ingin mencari yang lebih baik, maka itu diperbolehkan. Tetapi untuk kasus demi kasus, diskusikanlah lagi-lagi dengan seorang ustadz dan bawakan hadis-hadis tentang bahayanya perbuatan seperti ini. Ingat baik-baik, suami yang tidak memberikan nafkah kepada istrinya itu dosa besar. Allah berfirman, wailun lil mutaffifin, lembah neraka wail, atau lembah di dalam api neraka bagi seseorang yang hanya pintar menuntut haknya tapi nggak mau kasih hak orang lain. Suami yang hanya bisa menuntut haknya sebagai pemimpin untuk dilayani, untuk dikhidmati, tapi dia tidak memberikan nafkah, maka dia termasuk mutaffifin dan ancamannya celaka kata Allah, dan di akhirat nanti dia akan masuk lembah di dalam api neraka. Jadi ini bukan dosa kecil, tapi ini dosa besar. Sampaikan itu kepada suami kita. Bagaimana korelasinya dari surat An-Nur tadi dengan Asia, istri Fir'aun, di mana Asia wanita soleh dan suami yang
Atau Nabi Nuh tapi istrinya tidak soleha, atau Nabi Lut? Ya tidak. Jawabannya bagaimana? Ibu-ibu perhatikan, saya ingin tanya, contoh-contoh di atas pernikahan mereka langgeng apa tidak? Bu, ibu-ibu, pernikahan Nabi Nuh, pernikahan Nabi Lut, pernikahan Fir'aun langgeng apa tidak? Tidak. Jadi kalau kesolehannya nggak klop, kalau dan qadarullah terjadi pernikahan, maka pernikahan tidak akan langgeng. Pernikahan tidak akan langgeng. Sudah ada nih? Sudah ada. Ya, saya rasa cukup sampai di sini. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Terima kasih banyak dan senang bisa sama-sama menuntut ilmu dengan hadirin sekalian, khususnya ibu-ibu di Surabaya. Semoga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan menjadi bekal untuk mencari suami atau mencari mantu yang saleh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.